Tabi pun yai, selamat datang di channel Info Kiai TV. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, jadi kalau untuk di anggur ini pertama sih kita cuman belajar dari hobi, dari bujang. Saya itu udah hobi nanam cangkok. Setelah saya kenal anggur, itu tadi rasa penasaran saya dari hobi, ya ternyata anggur tuh nggak sesulit yang dibayangkan. Dan setelah kita tanam di pot pun bisa buah. Nah makanya sekarang kita budidayakan perbanyak untuk memotivasi. Kalau kita misalkan hobi bisa menghasilkan, kenapa enggak itu tadi? Lebih nyaman, dalam artian hobi yang menghasilkan itu lebih mengasihkan. Yang namanya kendala itu pasti ada, kegagalan juga pasti ada. Dari untuk di pembibitan di okulasi pun tingkat kegagalan juga masih tinggi. Ya menurut saya sih untuk di dunia tanaman saya bilang ya nggak ada senior, nggak ada junior. Saya bilang sih semuanya kembali sama rezeki kita tadi Om. Jadi kita buat bibit ini juga dari 100 bibit itu belum tentu semuanya jadi 100. Dalam artian kita buat 100 itu kadang jadi cuman 20, 30. Bahkan ada pernah yang jadi cuman 5 bibit. Jadi dalam artian tingkat kegagalan itu pasti, hambatan pasti. Kadang dari cuaca, dari media, atau dari batang rootstock yang kita punya itu dia nggak sinkron dengan batang atas yang kita setek okulasi. Ya kita belajar evaluasinya dari apa yang menyebabkan si bibit kita ini tadi gagal untuk tumbuh atau mati. Itu kita evaluasi lagi dari medianya. Dari medianya seperti apa. Kalau medianya sudah memenuhi dan nggak ada masalah di media, kita cek lagi di rootstock itu tadi. Rootstock itu batang bawah. Batang bawah itu rata-rata apa ya? Saya pakai awal itu dulu pakai yang lokal biasa, yang dia jenisnya Bella atau Yellow Belgian. Dan sekarang saya kembalinya ya sudah skala kebun, saya pakai anggur-anggur yang untuk wine, untuk produksi wine. Jadi kalau rootstock itu sudah kualitasnya sudah bagus, mempengaruhi untuk jangka panjang pertumbuhan si tanaman itu sendiri, dari kualitas buah, dari besar tandan, sama masa tumbuhan kita ini bakal produktifnya di usia berapa tahun tuh pengaruh dari batang rootstock itu sendiri tadi. Ya saran saya sih kalau mau budidaya anggur, jangan bosan-bosan selalu belajar. Banyak sekarang kan artikel-artikel di banyak kita temuin di Google atau di YouTube yang tutorial untuk pembibitan atau budidaya anggur. Tapi jangan ambil dari satu sumber. Karena menurut saya sih pengalaman terbaik itu ya dari kita sendiri. Jadi belum tentu artikel atau dari sumber yang kita dapat itu valid setelah kita terapkan. Jadi pelajaran yang paling penting sih nanti setelah kita tanam, kita budidaya, kita bakal tahu apa yang bakal kita lakuin. Karena tanaman itu kalau kita rawat, menurut saya rawatan tanaman kalau kita sayang, terus nutrisinya mencukupi, rawatan kita full bagus, insya Allah pasti jadi. Jadi sumber kita, pengalaman kita itu ya harus kita yang gali sendiri. Kalau hanya sekedar dari teori, menurut saya masih kurang cukup Om. Jadi ilmu terpentingnya itu ya praktek. Kalau hanya mengandalkan dari teori, takutnya cuaca di sini dengan cuaca di tempat temen lain atau di daerah lain itu kan pasti beda. Medianya pun begitu. Jadi saya bilang ya cari yang terbaik dari varian yang memang kira-kira cocok untuk di daerah tersebut. Ya untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang masih generasi muda sih, jangan pernah bosan untuk menggali ilmu, mencari ilmu. Dalam artian apa aja harus lebih jeli untuk melihat peluang. Ya jangan pernah putus asa, selalu semangat. Karena
dengan semangat, dengan kemauan kita bakal ketemu jalannya sendiri. Dalam artian ya harus lebih banyak cari pengetahuan lebih. Kalau bisa sih ya apa ya, jangan bosan-bosan untuk ilmu walaupun sudah lepas dari dunia persekolahan atau kuliah, karena ilmu kita itu yang dapat dari sekolah itu harus kita kembangkan dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi selalu gali dari teori, dan yaitu motivasi saya, jangan capek, jangan bosan, kita cari ilmu dengan lingkungan sekitar, dengan silaturahmi di lapangan, karena ilmu paling penting itu yang fakta yang di lapangan ya Om. Dia begitu musim hujannya kadar air hujan itu asam, itu kadar asam itu sebenarnya nggak ada masalah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, oke? Like,